Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mengakhiri persekutuan doa di tahun 2023 ini ya. Kita masuk dalam minggu terakhir, di bulan terakhir, di tahun juga sebentar lagi kita akan menghadapi, menjalani tahun 2024. Dan kita mempercayakan apa yang akan terjadi nanti dalam pertolongan Tuhan tentunya. Pengharapan hanya ada pada Tuhan. Kita mengawali persekutuan doa ini dengan pujian Hatiku Percaya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur jika pagi ini Tuhan beri kesempatan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Setelah semalam kami boleh beristirahat dengan nyenyak. Pagi ini ya Bapa, kami mohon kasih karunia-Mu hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami dalam persekutuan doa kami. Walaupun kami melalui Zoom, tapi kami yakin Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami. Yang kami harap itu Tuhan, ialah apa yang kami renungkan, apa yang kami terima di dalam firman nanti akan dapat kami mengerti dengan sebaik mungkin, supaya kami bisa mendengar dengan mata hati kami. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan memberkati juga peralatan yang kami pergunakan, supaya mempermudah dalam kami berkomunikasi, dan kami memohon Tuhan untuk jemaat dari Gereja Pengharapan bisa ada bersama-sama kami datang di dalam Zoom persekutuan ini. Kami menyerahkan persekutuan doa pagi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan memujikan pujian sebelum masuk dalam renungan firman Tuhan di dalam persekutuan ini. Jika jiwaku berdoa.
kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu, dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Tentunya saya persilakan untuk Pak Anton membawa renungan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat berkumpul kembali di dalam Tuhan Yesus. Walaupun melalui Zoom, biarlah kita mengucap syukur akan kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai kegiatan, mari kita serahkan ke dalam pimpinan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan bimbingan di dalam kita belajar tentang firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami ucap syukur karena kasih setia-Mu sehingga kami boleh memiliki kesempatan untuk berkumpul, memiliki kekuatan untuk bersekutu di dalam kasih-Mu. Kami ucap syukur Tuhan beri kami kekuatan di dalam kami berdoa, di dalam kami berharap pada kami, demikian pula di dalam kami memohon untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami untuk menyongsong masa depan kami. Terpujilah nama-Mu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang tanggal 27 Desember ya, kalender kita maksudnya ya. Kalau di negara lain, belahan negara lain mungkin belum mencapai 27 Desember ya. Nanti siang gitu, ada yang nanti siang. Nah, dalam waktu kalender kita, dalam waktu 4 hari lagi, kita akan meninggalkan
seperti yang disampaikan oleh Ibu Retno tadi, tahun 2023 ya, tahun 2024 akan kita masuki bersama. Dan kalau kita melihat kehidupan kita, maka kita akan menyaksikan, akan memperhatikan ada 3 masa dalam kehidupan kita ya. Ada masa lalu yang sudah kita tinggalkan, pada masa sekarang, dan pada masa yang akan datang. Jadi kita akan melihat masa-masa ini ya. Dan masa-masa ini kalau kita perhatikan lagi ada beberapa fase ya. Fase kelahiran, fase balita, fase masa anak-anak itu, masa remaja, fase pemuda-pemudi, fase 30-an, fase 40-an, dan seterusnya gitu ya. Dan kita akan melihat bagaimana masa lalu, masa depan gitu ya, masa-masa yang harus kita lalui bersama gitu ya. Kalau kita melihat masa lalu, maka hal ini akan mengajarkan pengalaman kita. Kita memiliki kalender, ya, kalender tahunan ya kita perhatikan gitu ya. Secara tidak sadar manusia setuju untuk menggunakan kalender Masehi. Apakah kalender Masehi itu dalam bahasa Inggris mungkin sesuatu yang kalau kita perhatikan itu kan historinya siapa gitu ya, histori atau ceritanya ya, cerita siapa gitu ya. Nah ini kalender Gregorian yang kita sepakati ya, memakai kisah Tuhan Yesus, memakai kisah Kristus sebagai patokan gitu ya. Soalnya kalau kita tidak jelas itu kan sulit, cut-off-nya kapan gitu ya. Nah perjanjian lama, perjanjian baru itulah yang disepakati oleh manusia di dunia ini. Nah ini yang menjadi pertentangan ya. Kalau sebelumnya itu kan ada istilah BC, before Christ, ya before Christ, tetapi sebaliknya ada juga yang Anno Domini gitu ya, AD gitu ya. Kemudian ada BCE. Nah BCE ini bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus keberatan gitu kan, makanya mempopulerkan dengan istilah BCE dan CE ya. Istilah BCE itu kan before Common Era gitu ya. Kemudian CE, Common Era, maksudnya gitu. Tapi kalau Masehi sementara ini belum diganti gitu ya. Nggak tahu istilah yang ingin dipopulerkan apa gitu ya. Tapi orang-orang yang dalam kehidupan kita pakai BC ya, before Christ maupun Anno Domini atau tahun Masehi dan sebelum tahun Masehi. Ini sama seperti yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar tentang kehidupan kita, tentang anak-anak gitu ya, kita masih ingat gitu ya. Tetapi masa lalu kita itu kan penuh dengan misteri. Ya. Kita mengandalkan Alkitab. Kita percaya segala hal yang tertulis dalam kitab ya. Sesuatu yang sulit dipahami, ya, teka-teki, tidak terbuka, atau terpecahkan oleh pemikiran manusia. Dalam Ulangan 29 ayat 29 dinyatakan hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan ya, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Ya. Kalau waktu tidak terlalu lama kita bisa memahami, bahkan kalau ada sesuatu ya kita juga sulit mengingat gitu ya, karena memori kita juga terbatas. Padahal itu adalah fakta ataupun cerita tentang kehidupan kita. Nah memori kita terbatas dan kita juga mengandalkan ada beberapa teori ya, ada teori karbon misalnya, sampai-sampai yang di Gunung Padang itu puluhan ribu tahun lebih lama daripada yang ada di piramid Giza gitu, kayak gitu ya. Nah kita juga masih kesulitan gitu ya, kita menggunakan karbon tetapi ternyata ini valid nggak, malah ragu-ragu sendiri gitu ya. Nah ini
bahkan sampai jutaan tahun itu kan sulit ya, sulit dipahami. Nah, itu memang tersembunyi bagi Tuhan. Karena kita kalau ditanya tentang masa lalu juga kesulitan gitu kan. Nah, bagaimana dengan bayangan masa depan kita? Nah, ini pun juga mengandung misteri. Sama seperti kita belajar tentang masa lalu, masa depan juga nggak jelas ya. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 hari ke depan, apalagi setahun ke depan. Ya itu nggak jelas juga ya. Kita nggak jelas arahnya kemana, arah bisa kemana-mana gitu ya, nggak tahu gitu ya. Kemudian kita juga kesulitan menentukan sikap, ya, khawatir gitu, seperti apa gitu ya. Ada kecemasan, ada kekhawatiran gitu ya. Nah ini di dalam Yakobus 4 dinyatakan ya, kalau Bapak Ibu ingat dengan Yakobus 4, bahwa kita diminta untuk tidak melupakan Tuhan di dalam perencanaan kita. Jadi kalau sekarang ini kita berkata hari ini mau ke kota Anu ya, kemudian di sana mau tinggal setahun misalnya atau 2 tahun gitu ya, berdagang dapat untung pulang lagi gitu ya. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi besok, kita nggak bisa ngomong ya bahwa hidup kita itu seperti ini dan begitu gitu ya. Karena hidup kita itu ya seperti uap gitu kan, sebentar kelihatan hilang gitu ya. Kalau kita berpikir tentang kehidupan dengan numerik, dengan perhitungan manusia, ya mungkin itu dianggap lama ya. Ada selisih setahun. Saya lebih muda daripada Bu Dani gitu ya. Tetapi kalau kita angkat ya kosmos ya, maka alam semesta ini, dunia ini ya butiran debu aja nggak kelihatan gitu ya. Karena ada planet, ada bintang yang ternyata lebih luas, luar biasa. Mau keliling dunia yang dimiliki mungkin nggak sempat. Itu padahal dunia sendiri ya. Ada yang perhitungannya sampai bertahun-tahun keliling dunia gitu. Apalagi dari dunia satu ke dunia yang lain, namanya bintang, maksudnya istilahnya apa ya, galaksi satu dengan galaksi berikutnya. Sedangkan satu galaksi aja perlu puluhan tahun atau puluhan tahun ya untuk mencapai satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kita hidup, maka kita ada di dalam persekutuan, di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita, apakah memiliki iman yang sama ataukah tidak memiliki iman yang sama. Nah, kita bisa merasakan bagaimana kita hidup ya, walaupun kita memiliki kemampuan, tetapi tidak seperti yang lain di dalam kita memiliki sukacita iman yang sama gitu ya. Ada kesaksian seseorang bagaimana ia hidup bersama dengan saudara-saudaranya yang tidak memiliki iman yang sama. Dia bagaimana memiliki kemampuan finansial yang lebih rendah daripada saudara-saudaranya, tetapi dia bersaksi bahwa dia memiliki damai sejahtera yang beda gitu. Yang lain tuh sepertinya kok ribet terus gitu ya. Karena mereka memiliki finansial yang besar tetapi tidak bisa menggunakan finansial itu dengan penuh ucapan syukur gitu ya. Itu yang membedakan dirinya dengan orang yang memiliki iman yang berbeda. Di dalam Amsal 23 ayat 18 kita diingatkan. Lihat jelas di situ ya. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Di dalam kitab ini, penulis memberikan kesaksian bagaimana hidup seseorang itu ada. Dan ia tidak akan pernah kehilangan harapan jika ia hidup di dalam Tuhan. Kalau ia tinggal di luar kasih Tuhan, maka ya harapannya itu seperti tidak ada, tidak hilang. Memang dia akan terbelenggu oleh masa lalunya. Ada satu gambaran menarik bagaimana seseorang jika tidak melepaskan dirinya
terhadap masa lalu, maka dia tidak akan kesulitan untuk maju ke depan, ya. Dan ini merupakan sesuatu yang perlu kita pahami, bagaimana kita seharusnya melepaskan masa lalu agar kita bisa maju ke depan, dan itu dijamin oleh Tuhan. Mari kita buka dalam Yeremia 29 ayat 11 ya. Barangkali ada yang bersedia membacakan. Yeremia 29 ayat 11. Saya yang baca, Pak. Silakan, Bu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terima kasih, Ibu. Tuhan adalah pemilik masa depan kita. Tuhan yang memiliki rancangan bagi hidup kita. Dan Ia senantiasa hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan yang kita alami akan menjadi perhatiannya. Ya. Ia tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Ya. Seperti orang tua gitu ya. Kalau orang tua ada anak kecil gitu ya. Mungkin kita merasa, saya kan bukan anak kecil. Memang, tapi bagi Tuhan selamanya kita adalah anak kecil gitu, karena kita adalah anak-anaknya. Itu sebabnya Ia juga menjamin bahwa Ia di dalam konteks Mazmur dinyatakan bahwa Tuhan akan senantiasa mengajar, menunjukkan jalan yang harus kita tempuh, dan Ia memberikan nasihat ya, matanya selalu tertuju gitu ya. Dan kita diajar demikian untuk mengajarkan kepada anak-anak kita kepada anak-anak mereka gitu ya. Dan ini menjelaskan, menegaskan kepada kita bahwa Tuhanlah yang memiliki masa depan. Makanya di dalam konteks yang tadi kita dengar, bagaimana seseorang mengerjakan perjalanan, merencanakan sesuatu, semuanya harus di dalam Tuhan. Karena hidup kita seperti uap ya, yang kelihatan sebentar kemudian langsung hilang. Dan ini juga yang menjadi perhatian kita, bagaimana kita melihat masa depan. Dalam Yesaya 46 ayat 4, ada yang bisa membacakan? Ini enggak saya tulis di slide ya. Yesaya 46 ayat 4. Ada yang bisa membukakan? Saya bantu Pak Anton ya. Silakan Pak. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ya, di dalam konteks ini, dalam Yesaya 46 tadi ya, Yesaya 46 ayat 4, Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana Tuhan akan memelihara kita, menanggung kita, ya. Kok beda ya yang Yesaya 46 ayat 4 tadi? Atau Alkitab kita saya beda. Hanya nggak dibaca, Pak. Itu nggak dibaca. Sorry. Nggak Ya, saya jadi kebetulan. Ya coba Ya, mulai dari sampai masa tuamu itu Pak Anton. Ya. Ya itu. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ya, terima kasih Pak Tio. Jadi Tuhan menjamin kita bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita, bahkan sampai masa tua kita. Ya. Dia akan menggendong kita, ya, menanggung kita sampai putih masa rambut kita, ya, rambut kita.
memelihara kehidupan kita. Dia akan menggendong dan menjamin gitu ya, agar kita hidup di dalam kasih-Nya. Dia menyampaikan bagaimana kita seharusnya diam tinggal di dalam gendongannya agar kita boleh sampai di tempat yang Tuhan kehendaki. Ya, kalau kita percaya kepadanya. Jadi janji Tuhan bukanlah janji yang sementara saja. Ya. Kalau Tuhan itu tidak memberikan janjinya, maka Dia tidak akan memberikan Roh Kudus kepada kita yang memelihara, yang menghibur kita. Karena kita tahu ya, hidup kita itu labil ya. Pada saat sekarang mungkin kita merasa senang gitu ya. Pada saat berikutnya tiba-tiba merasa gelisah. Kita tidak tahu gelisah karena apa. Nah, itulah Roh Kudus yang memberikan dorongan, memberikan penghiburan pada kita agar kita senantiasa memiliki kekuatan di dalam menghadapi berbagai macam situasi yang kita alami. Ada satu pernyataan yang menarik ya. Padi yang dipanen hari ini tidak ditanam kemarin sore. Dari kalimat ini kita bisa memperhatikan bahwa segala sesuatu itu terjadi, ada proses yang harus dilalui. Kita harus menyadari bahwa jika kita ingin menuai sesuatu yang baik, tentunya kita juga menanam sesuatu yang baik, ya, menanam benih yang baik. Kita saat ini beberapa saat ya sudah memperhatikan bagaimana kisah para raja Yehuda maupun raja Israel gitu ya. Kalau kita perhatikan, kalau mereka itu ada di dalam kasih Tuhan, maka negara, kerajaan yang mereka kelola akan ada keamanan, ada kemakmuran gitu ya. Tetapi jika mereka melenceng dari firman Tuhan, maka mereka harus menghadapi situasi pelik dari berbagai macam yang mereka hadapi, baik dari dalam sendiri maupun dari negara-negara lain. Itu menceritakan kepada kita bagaimana sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kalau kita Google gitu ya, saya coba beberapa kali Google gitu ya, daftar raja-raja yang melakukan tindakan yang jahat. Tetapi jawab Google beda. Jawab Google akan membuat sesuatu itu kabur gitu ya. Menurut kamu yang kau maksud dengan jahat itu seperti apa gitu ya? Malah saya dipertanyakan gitu ya. Google-nya balik bertanya kepada saya gitu ya. Wah ini berarti kan konteks yang dipakai sekarang ini akan berusaha untuk mengaburkan seseorang untuk melenceng dari firman Tuhan itu ya. Dengan konteks dunia sekarang. Mungkin melihat dari konteks politik, konteks-konteks yang ada. Dalam nyanyian-nyanyian yang dipakai oleh anak-anak muda sekarang ini, kita pun juga harus hati-hati dengan bait-bait, dengan syair-syair yang dipakai gitu ya. Jangan sampai kita menanamkan sesuatu yang tidak diperkenan Tuhan, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita gitu ya. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini gitu. Kita harus hati-hati terhadap apa yang harus kita pelajari, yang harus kita sampaikan kepada anak-anak muda. Demikian pula kita harus mengingatkan, dan tidak hanya sekali dua kali gitu, tapi harus terus-menerus tentang keberadaan firman Tuhan yang mulai dipertanyakan, banyak disalahgunakan maupun menggunakan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 33 disampaikan gitu, kita diingatkan
bahwa kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita ya. Seperti halnya dengan kisah para raja, maka kita diingatkan untuk mencari kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus punya tolak ukur ya, tolak ukur dengan memakai firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Amsal 3 ayat 5-6 berkata bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia, yaitu Tuhan, dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikian juga dalam Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Mungkin dari tadi itu ada yang bertanya gitu ya, heran gitu ya. Katanya berbicara mengenai 3 masa gitu ya, tapi kok lompat gitu ya. Dari masa lalu kemudian masa depan. Masa sekarang gimana gitu ya. Nah, masa sekarang ini adalah sesuatu yang menjadi hadiah. Mungkin dalam bahasa Inggris ya kelihatan itu, present gitu ya, hadiah untuk kita semua. Inilah waktu yang kita nikmati, hadiah yang kita bisa kita lakukan. Karena kegiatan kita sekarang ini akan menentukan masa depan kita. Apa yang kita rancang, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Apakah rancangan di dalam Tuhan, apakah rancangan di luar Tuhan. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah mendengar institusi ini ya, Wakatu Incorporation. Menurut pengetahuan Bapak Ibu, saudara-saudara semua gitu ya, paling lama berapa jangka waktu seseorang berani menetapkan rencana kerja? Dari berbagai negara, kebanyakan memiliki 5 tahun, rencana 5 tahun gitu ya. Ya mungkin 5 tahun ini kan bisa mencapai berapa puluh tahun gitu ya. Kita pernah mengalami rencana 25 tahun ya. Kemudian Singapura gitu ya, juga 5 tahun dan dia punya mungkin kelipatannya ya 50 tahun, 10 tahun, 10 kali jadi 50 tahun. China, Tiongkok ya, memiliki 70 tahun. Gereja kita itu juga memiliki rencana kerja yang lumayan lama ya, 9 tahun kalau tidak salah gitu ya. Nah, Wakatu itu berani menetapkan 500 tahun lintas generasi organisasi. Luar biasa ya, 500 tahun itu. Itu berapa generasi itu ya. Nah, prinsip-prinsip utama yang mereka pakai adalah prinsip yang terintegrasi. Karena mereka ini sebetulnya kan organisasi bangsa Maori. Mereka ingin memastikan bahwa bangsa Maori itu tetap ada di dalam kehidupan mereka bernegara, ya ada di Selandia Baru gitu ya. Dan mereka menetapkan Pai Tuahiti gitu misalnya, terintegrasi dengan semua kegiatan Wakatu yang terpusat pada Wanau, ya kebangsaan, kemudian Kutea, nilai-nilai yang dibangun, Nakau, Hihiku, etika kemampuan dan berinovasi, kemudian Papa Wenua, melestarikan Wenua dan Tangunga, Taungga, kemudian Taitau, Wenua, Ora, ya, dan lain sebagainya gitulah yang mereka tetapkan supaya mereka memastikan bahwa kehidupan mereka memiliki nilai-nilai yang terbangun, kemudian kebangsaan mereka, beretika, dan lain sebagainya di dalam kehidupan mereka berbangsa dan bernegara. Walaupun ada orang kulit putih di dalam kehidupan mereka, mereka harus memastikan bahwa mereka senantiasa ada gitu ya di dalam kehidupan mereka berinstitusi. Nah, beberapa hal yang kita lihat dalam kehidupan kita, maka
kita diingatkan untuk senantiasa memakai kehidupan kita untuk bersyukur, untuk selalu memastikan bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita, karena masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Maka kita diingatkan untuk tidak takut menghadapi masa depan kita. Kita juga diingatkan untuk menggunakan kesempatan sebaik-baiknya, bukan dipakai sembarangan ya, tetapi dipakai untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian juga kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan, karena Tuhan yang memiliki kehidupan ini, agar kita tidak memakai hal-hal yang merugikan kehidupan kita sendiri sehingga Tuhan tidak berkenan gitu ya. Demikian juga kita pakai untuk senantiasa bersukacita, karena di dalam banyak hal para penulis Alkitab mengingatkan untuk senantiasa bersukacita. Hendaklah bersukacita di dalam segala macam situasi, dan kita juga bersyukur dan mengingat bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita melalui kehidupan kita hari ini ya. Jangan sampai kalau kita ditanya kapan kamu bersyukur, bukan besok saja gitu ya, atau sudah gitu ya yang lalu, tetapi hari ini, hari yang Tuhan hadiahkan kepada kita, sehingga kita memiliki kesempatan untuk senantiasa kita pakai memuliakan Tuhan dalam berbagai macam kegiatan yang kita alami. Terpujilah nama Tuhan dalam kehidupan kita di dalam menyambut tahun baru, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kegiatan kita. Terima kasih, dan kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur karena kasih setiamu. Biarlah damai sejahteramu hadir dan memberkati, menolong kami di dalam kami menikmati kehidupan kami setiap hari. Kami percaya dalam Tuhan Yesus. Amin. Kami kembalikan pada Ibu Retno. Tiba saatnya kita akan berdoa. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu pujian Tak Ku Tahu Hari Esok. Tapi tetap kita sandarkan dalam doa, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti pimpin langkah hidup kita selanjutnya dalam menapaki tahun 2024. Mari sama-sama ya, kita akan menyanyikan pujian Tak Ku Tahu Hari Esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa
Pagi hari ini hamba mau berdoa untuk seluruh jemaat yang pengharapan dimanapun kami berada, apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan. Semuanya tentang Tuhan, semuanya memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Karena kami perlu Tuhan yang menuntun kami, perlu Tuhan juga yang terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga. Terima kasih.